Ini kan rencana sekolahnya Dewi waktu dulu. Apa hubungannya sama penemuan kerangka itu? Apa Dewi tahu sesuatu? Aku akan terus teror kamu sampai kamu mau bantuin aku. Apa aku nggak salah dengar? Papa ngomong sama Tante Ratih kalau Kanaya itu adik kandung aku. Papa mohon jangan kasih tahu Kanaya. Mulai hari ini, aku bukan anakmu lagi. Rega, Jessica. Selama kamu pergi, Rega itu ngabisin waktunya sama Jessica. Apa kamu yakin di antara mereka nggak ada perasaan apa-apa? Enggak. Aku harus pastiin dulu semuanya ke Rega, aku harus tanya dulu ke dia. Baru aku bisa mutusin buat ngejauhin dia atau enggak. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir hati bicara. Jika rasa datang tanpa arah, siapa aku, siapa engkau sebenarnya. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak karena kita terlahir. Aku belum siap. Mungkin ada cara lain yang lebih halus untuk kasih tahu Rega kalau Kanaya itu adalah adik kandung dia. Papa, apa aku nggak salah dengar? Papa ngomong sama Tante Ratih kalau Kanaya itu adik kandung aku. Bilang sama aku kalau semuanya itu nggak benar. Bilang sama aku kalau semuanya itu nggak benar. Apa bisa? Bilang sama aku. Itu semua benar. Kanaya adalah adik kandung kamu. Aku cinta sama Kanaya, Pak. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Tapi kenapa? Tapi kenapa baru sekarang aku baru tahu kalau dia itu adik kandung aku? Ini memang salah Papa. Papa. Aku nggak mau dipegang sama orang yang berdosa. Papa memang pembohong. Yang belum dosa. Bahkan Papa tak pantas dimaafkan. Tapi Papa terpaksa melakukan ini karena Papa nggak mau kamu nanggung dosa Papa sampai kamu menikahi adik kandung kamu sendiri. Aku nggak butuh penjelasan dari Papa. Aku udah muak sama semuanya. Rega! Kanaya bener-bener berarti buat aku. Tapi aku nggak mungkin melanjutin hubungan sama adikku sendiri. Kita nggak seharusnya bersama. Kok malah di-reject sih? Kalau hubungan ini cuma bikin lo sedih, mending lepasin aja gak? Sebelum perasaan lo semakin dalam. Semakin lama lo nunda, semakin dalam rasa sakit hati lo. Begitupun Kanaya. Jangan sampai kalian berada di hubungan yang gak sehat. Tapi masalahnya bukan. Coba gue tanya, udah berapa kali lo berantem sama Om Bram karena Kanaya? Udah berapa kali kita berantem karena Kanaya salah paham?
Kalau kalian berdua saling cinta, gak mungkin ada yang tersakiti, Rega. Kok sekarang malah nggak diangkat? Jangan sampai nanti dia malah ngeblokir aku. Sebenarnya Rega itu kenapa sih? Kok dia malah ngediemin aku kayak gini? Harusnya kan dia kalau ada apa-apa cerita sama aku. Jangan sampai nanti dia malah cerita sama Jessica. Kan aku calon istrinya. Kayaknya aku harus ketemu sama Rega deh. Aku harus tanya dia kenapa. Silakan diminum, Dewi. Terima kasih, Mas. Sebenarnya ada apa? Jadi gini, Mas. Tadi Jessica tuh jelas-jelas ngeliat Rati sama Kanaya lagi ngobrol. Tapi kita nggak tahu apa yang dibicarain. Cuman kelihatannya Kanaya tuh sedih gitu loh. Aku memang gak suka kalau Rati kembali. Tapi aku juga gak bisa begitu aja minta Rati untuk menjauhi Kanaya. Tapi kamu nggak bisa diem aja, Mas. Kita nggak tahu. Rati tuh bisa aja nyuci otaknya Kanaya untuk benci sama kamu. Kita nggak pernah tahu niatnya Rati itu apa. Gini deh, setelah sekian lama dia menghilang, terus dia tiba-tiba balik lagi ke sini. Dia pasti punya niat untuk melakukan sesuatu, Mas. Kamu nggak bisa diem aja. Kamu harus lakukan sesuatu. Kamu tenang aja. Aku gak akan tinggal diam. Aku gak mau Rati ngambil Kanaya dari aku. Kamu yang mulai duluan, Rati. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu udah neror Mas Arman dan bikin Mas Arman curiga sama aku. Sekarang, aku yang bakal bikin kamu nyesel. Kamu nggak akan bebas lagi ketemu sama anak kamu. Nay, Kanaya, kamu mau kemana, Nay? Harusnya aku nggak datang lewat sini. Tapi kok aku lewat pintu depan, Rega pasti nggak mau nemuin aku. Mau nggak mau aku harus lewat sini. Maaf gak, aku nggak akan nyerah sebelum kamu ngejelasin sendiri apa alasannya ke aku. Rega! Gak keluar! Rega! Gak keluar! Rega! Simpan foto ini. Kalau lo nggak mau ngerasain sakit hati lagi. Gue bukannya jahat, gak. Tapi saran gue, lebih baik lo selesaikan semuanya. Supaya nggak ada yang tersakiti lagi. Cinta terlarang ini emang gak bisa lagi dilanjutin. Karena bukan cuman aku yang terluka, tapi Kanaya juga pasti ngerasain hal yang sama kalau dia tahu yang sebenarnya. Tulisan ini masih ada? Tulisan ini akan selalu jelas walaupun sudah belasan tahun di sini. Kamu ingat gak? Dulu waktu kita pulang sekolah, kita selalu main ke sini. Selama belasan tahun tulisannya tetap kelihatan dan jelas ya, Gak? Karena setiap tahun aku selalu mengukirnya lagi, Nek. Karena aku tahu suatu saat kamu pasti balik ke sini lagi. Aku ngelakuin ini semua karena sedalam itu aku cinta sama kamu. Jadi selama 15 tahun
Kamu gak pernah ngelupain aku, gak? Di hati aku cuma ada kamu, Nay. Pelan-pelan. Aku dilahirkan Udah pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. dalam kesunyian, cinta yang terlarang tanpa janji, namaku tersembunyi di balik bayang cerita yang tak pernah Aku bisa muter loh. Oke, coba. diterang. Kita bertemu di ruang tanya. Rega Saskara cintaku, dengan hati yang tulus dan restu dari papaku, aku menerima lamaranmu. Aku ingin tumbuh dan melangkah bersamamu selamanya. Aku terima lamaran ini dengan sepenuh cinta dan harapan untuk hidup bersamamu. Alhamdulillah. Menolak karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Rega! Gak keluar! Rega! Itu pasti kan Ayah. Gue gak bisa ngadepin dia, Jess. Ikutin isi hati lo, Rega. Saran gue, jangan dipaksain. Gue mau mandi dulu. Gue mau nenangin pikiran gue. Gak nyerah juga sih kan Ayah. Padahal udah dicuekin sama si Rega. Tapi gak apa-apa. Ini kesempatan gue buat ngomong sama Kanaya. Kenapa harus Kanaya yang jadi adik kandung gue? Kenapa di saat-saat gue udah sayang sama dia dan cinta sama dia? Kenapa? Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Jika rasa datang tanpa arah, siapa aku, siapa engkau sebenarnya? Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Ada hangat yang tak sempurna, janji hilang di tengah doa, dan masih ada kamu di tangan saat takdir menyuruh. Gak keluar dong, gak. Aku mohon kamu keluar. Gak, kenapa kamu tega banget sih? Aku cuma pengen denger penjelasan kamu doang kok. Rega! Gak keluar! Gue cinta sama kamu. Gue cinta sama lo. Gue nggak bisa ngelupain lo. Gue nggak bisa ngelupain lo, Nay. Gak bisa. Gue cinta, Nay. Cinta. Gak keluar dong, gak. Aku mohon kamu keluar.
Nggak, kenapa kamu tega banget sih? Aku cuma pengen denger penjelasan Sering kamu banget sih doang Kanaya. kok. Udah jelas Rega nggak mau ketemu sama dia. Tapi masih aja maksa. Apa aku aja yang ketemu sama Kanaya? Ini kesempatan gue buat bikin Kanaya putus sama Rega. Jessica. Rega di mana? Rega lagi di toilet, Om. Katanya dia lagi belum mau diganggu. Sebagai kamu pulang aja. Ini sudah menjadi urusan saya. Urusan keluarga. Gue nggak bisa nerima kenyataan ini. Kayaknya Rega belum selesai mandi. Dia pasti masih nggak bisa terima kenyataan pahit ini. Biar aku yang nenangin Kanaya di luar. Gue harus gimana ya sekarang? Gue khawatir kalau Rega kenapa-napa. Kalau dia sakit gimana? Gue harus gimana sekarang? Kenapa kamu jahat banget sih Gak sama aku? Aku cuma butuh penjelasan kamu doang, Gak. Aku mohon kamu keluar, Gak. Akad hampir jadi kisah, tapi rahasia membuka arah. Namamu ku sebut dalam diam, meski semua bilang itu salah. Haruskah pasrah pada luka yang jadi segar? Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak, karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Om, Aku yang membuat hati putriku hancur seperti ini. Aku yang bersalah menghancurkan hidup Kanaya sama Rega karena semua dosa-dosa. Om. Aku mohon izinin aku ketemu sama Rega ya, Om. Maafkan ayah. Untuk sementara ini Rega belum bisa ketemu kamu. Sepertinya dia pengen sendirian dulu. Om, sebenarnya ada apa sih? Kenapa Rega tiba-tiba ngejauhin aku kayak gini? Sebelumnya dia nggak akan pernah kayak gini, Om. Apa yang sebenarnya kalian umpetin dari aku? Udah nggak ada waktu lagi, Mas. Kalau kamu nggak bisa pisahin mereka sekarang, mereka bisa nikah. Kamu mau mereka bikin dosa? Aku nggak nyangka kamu jadi selemah ini, Mas. Harusnya dulu aku nggak percaya sama kamu. Apalagi sampai mengandung anak dari kamu. Bisa-bisanya kamu membiarkan Soraya melakukan itu. Ini dosa besar. Kamu gitu aja ngalah. Dan biarin Soraya menang. Rati, aku nggak mau ini terjadi, tapi aku nggak bisa halangin mereka. Kalau kamu nggak bisa halangin mereka, biar aku aja. Rati tunggu dulu. Rati tolong. Tunggu dulu, Rati, tunggu. Aku harus hentikan mereka, Mas. Sebelum semua terlambat. Sudahlah. Pulang ke rumah. Kamu nggak perlu begini. Tapi aku mau ketemu Rega, Pak. Aku butuh penjelasannya Rega. Aku pikir Rega itu laki-laki yang baik untuk putri aku. Aku pikir Rega tulus mencintai putri aku. Tapi ternyata Rega laki-laki jahat yang hanya mempermainkan hati perempuan. Bilang sama anak kamu,
Aku kecewa sama dia. Pak, aku mohon izinin aku ketemu sama Rega sebentar aja ya. Om, aku mohon izinin aku ketemu sama Rega ya. Cukup Kanaya. Kamu adalah perempuan terhormat dan berharga. Kamu nggak perlu memohon seperti ini sama Rega. Kamu punya harga diri. Tinggalkan Rega. Masih banyak di luar sana laki-laki yang lebih baik daripada Rega. Papa nggak rela anak perempuan kesayangan Papa dibuat seperti ini. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Namamu ku sebut dalam diam, meski semua bilang itu salah. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak, karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Kamu punya harga diri. Tinggalkan Rega. Masih banyak di luar sana laki-laki yang lebih baik daripada Rega. Papa nggak rela anak perempuan kesayangan Papa dibuat seperti ini. Maafkan Papa, Kanaya. Seharusnya Papa memelukmu ketika kamu lagi sedih seperti ini. Udah sejam lebih Rega nggak keluar. Gue khawatir dia kena flu karena kelamaan mandi. Gak, lo masih lama ya mandinya? Gue khawatir lo sakit, Gak. Tadi dia teriak-teriak, kok sekarang udah gak ada suaranya ya? Duh, gue khawatir kalau dia pingsan di dalam. Gue paksain masuk aja ya. Tapi gimana pun gak sopan kalau gue paksain masuk. Tapi Rega sahabat gue dari kecil, gimana pun gue harus nolongin dia. Sorry Ga, gue kepaksa buka pintunya. Gue khawatir lo kenapa-napa. Rega, ya ampun Ga, lo kenapa sih Ga? Please bangun Ga, nanti lo sakit Ga. Gue lagi pengen sendiri Jess, tolong tinggalin gue. Oke, gue keluar. Ini sudah malam. Seharusnya kamu pulang sekarang. Tapi Om, Rega lagi butuh bantuan. Om, Rega lagi nggak baik-baik aja Om. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula apa kata orang kalau ada seorang perempuan di dalam kamar laki-laki. Ya udah Om. Aku pamit dulu. Permisi.
Jessica dan Kanaya udah pergi. Nggak bisa keluar sekarang, nak. Tinggalin aku sendiri! Ya udah, papa keluar sekarang ya, nak. Gue cinta sama lo, Nay. Ya. Ini ada susu coklat yang biasa kamu minum. Kamu minum ya. Biar kamu bisa tenang, biar kamu ngantuk, cepat tidur dan istirahat. Papa nggak tahu apa yang terjadi dengan kamu. Dan Papa nggak akan tanya sampai kamu mau cerita sendiri sama Papa. Tapi asal kamu tahu, Nay, sebesar apapun masalah kamu, Papa akan ada buat kamu. Papa akan menjadi orang pertama yang akan membela kamu kalau kamu disakitin oleh siapapun. Dan Papa nggak rela anak Papa dilukai hatinya. Apalagi oleh Rika. Makasih ya, Pak. Papa tahu kamu sangat kuat. Kamu terdidik menjadi orang yang tegar sejak kamu kecil. Dan Papa yakin kamu bisa menghadapi masalah sebesar apapun itu. Soal cinta, patah hati itu soal yang biasa. Biar waktu yang menyembuhkan patah hati kamu itu, sayang. Kamu bisa menjadi dokter ahli forensik seperti sekarang aja. Itu sudah membuat Papa bangga. Karena Papa sadar, suatu hal yang gak mudah untuk mencapai titik seperti sekarang ini. Sekarang, kamu fokus sama karir kamu aja ya. Kamu fokus sama mimpi-mimpi kamu yang dulu. Karena masalah cinta, kamu akan kehilangan mimpi-mimpi kamu. Karena sayang sama Papa. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Biar besok kondisi kamu lebih baik. Makasih ya, Pak. Pak. Karena sayang Papa. Ya sayang. Papa juga sayang sama kamu. Istirahat ya. Nay, kalau orang itu ditakdirin buat lo, dia pasti bakal jadi milik lo kok. Tapi kalaupun enggak, mau sekuat apapun lo berusaha, dia pasti bakalan lepas juga. Apalagi orangnya nggak mau berjuang, nggak mau ngasih penjelasan apapun. Enggak. Karena ya lo nggak boleh nangis lagi. Lo nggak boleh nyakitin diri lo sendiri demi Rega. Kan dia juga nggak mikirin lo sama sekali kok. Kasian kan mama sama papa jadi mikirin lo. Nggak. Apa hubungannya foto-foto ini dengan berita penemuan kerangka itu? Lalu kenapa semuanya dikirim ke aku ya? Maksudnya apa ini? Loh, ini kan rencana sekolahnya Dewi waktu dulu. Apa hubungannya sama penemuan kerangka itu? Apa Dewi tahu sesuatu?
Lencana ini kan lencana sekolah SMA-nya Dewi dulu. Terus apa hubungannya dengan penemuan kerangka itu? Atau jangan-jangan Dewi tahu sesuatu nih? Lencana ini mirip sekali dengan lencana sekolah Dewi SMA dulu. Apa korbannya satu sekolah sama Dewi? Dan mereka temenan? Gue harus tenang, gue harus lupain Rega. Aku yakin kamu lagi nggak baik-baik aja, Nay. Kamu pasti marah banget sama aku. Aku juga bingung. Gimana caranya jelasin sama kamu? Kamu pasti shock banget kalau kamu tahu kalau kita itu saudara. Astaga, Rega! Rega! Rega, bangun gak? Kok tangannya dingin? Kamu demam. Rega, bangun Rega. Rega, Rega. Astaga. Rega kenapa? Tadi aku dengar ada yang jatuh. Terus pas aku kesini dia udah begini. Dia demam loh, Mas. Cepat kamu panggil ambulans, kita bawa ke rumah sakit. Gak usah, pakai mobil aku aja. Biar cepat. Yuk. Ya, ya. Bentar. Pagi, Dok. Kanaya, kamu kok udah sampai sini? Kan masih 1,5 jam lagi. Saya lagi bosan di rumah, Dok. Makanya pengen cepat-cepat kerja. Kamu pasti lagi ada masalah ya? Kamu jangan bohong sama saya. Saya kenal kamu tuh udah lama. Dan setiap kali ada masalah, sikap kamu pasti begini. Kalau kamu nggak mau cerita nggak apa-apa. Saya ngerti kok. Saya emang lagi ada masalah, Dok, sama Rega. Makanya saya butuh pengalihan biar nggak sakit hati terus. Ya udah, saya kesana dulu ya, Dok. Oh iya, silakan. Ya. Ayo, Kanaya, semangat. Lo datang ke sini pagi-pagi buat ngelupain masalah lo sama Rega. Lo nggak boleh ke distract sama foto tadi. Sekarang gue tinggal cari nomor registrasinya. Biar gue tahu di mana cincin itu dijual dan siapa yang beli. Di mana ya gue naruh dokumennya ya? Harusnya kan gue taruh di atas meja aja biar gampang nyarinya. Kalau kayak gini gue bisa kena masalah 2 kali dong sama dokter Aditya. Nah, ini dia. Untung aja ketemu, gue gak jadi kena masalah deh. Alhamdulillah, gue udah ketemu nomor registrasinya.
Sekarang gue tinggal cek di mana cincin ini dijual dan siapa yang ngebeli. Loh. Aduh, akses gue ditolak lagi. Gimana caranya gue nyari tahu di mana cincin itu dijual? Ditolak berkali-kali. Apa gue kayaknya harus nelfon dokter Aditya deh. Kanaya, kamu sekarang ikut saya ke rumah sakit dulu ya. Baik dok, tapi saya izin kirim data dulu ya ke dokter Nugroho. Oke, saya tunggu. Baik dok, terima kasih. Tadi saya baru aja ngirimin nomor seri dan registrasi cincinnya. Tolong cari informasi lebih lengkap ya dok. Terutama data di mana cincin ini didaftarkan, soalnya akses saya ditolak. Nanti langsung aja hubungin dokter Aditya. Terima kasih dok. Rega hanya flu biasa. Nanti akan saya tambahkan obat penurun panasnya. Tapi kenapa bisa sampai pingsan gini ya dok? Terus ini belum sadarkan diri. Tadi juga panasnya tiba-tiba mendadak dok. Kemungkinan ada faktor lain juga, seperti stres atau gangguan lainnya. Biasanya ini akan menimbulkan psikosomatik, seperti yang dialami oleh Rega. Nanti akan saya pantau lagi. Terima kasih ya dok. Aku gak nyangka, saking sakit hatinya si Rega, dia bisa sakit seperti ini. Kamu harus kuat. Harus cepat sembuh. Kamu jangan pendam semua masalah kamu sendiri. Mama akan selalu ada waktu buat dengerin curhatan kamu. Ada Bram di sini. Apa Soraya lagi sakit? Ternyata Rega yang sakit. Oh, gara-gara masalah sama Kanaya. Saya emang lagi ada masalah dok sama Rega. Makanya saya butuh pengalihan biar nggak sakit hati terus. Ya udah saya kesana dulu ya dok. Oh iya silakan. Ya. Pantas saja Kanaya tadi bilang kalau dia lagi patah hati. Aku bisa ngebayangin gimana perasaannya Kanaya. Karena dulu aku juga hancur. Aku patah hati. Soraya, kamu beneran hamil? Iya mas. Dok, anak saya gimana? Alhamdulillah, kondisi calon anak Bapak sehat. Selamat ya Pak, saya mau bikin dulu resep buat Ibu. Iya. Waktu Soraya lebih memilih Bram. Padahal jelas-jelas waktu itu dia lagi mengandung seorang anak. Dan itu anakku. Tapi anak itu sekarang bukan milikku. Puas kamu. Maksud kamu apa? Kamu nggak usah belaga nggak tahu. Kamu yang buat Rega dirawat di rumah sakit. Aku cuman... Apa? Kamu udah hancurin hatinya Rega. Seharusnya kamu sebagai ayah buat dia bahagia, bukan sebaliknya. Cukup Soraya. Aku capek kamu jalan-jalan aku terus. Kamu nggak usah teriak-teriak sama aku di sini. Ini tuh rumah sakit. Ini foto-foto jenazah dari TKP. Semua tinggal rangka dok, tapi masih utuh. Oh iya. Kalau begitu nanti langsung dikirim soft copy semua foto-foto ini ke email saya. Baik dok. Kanaya? Dokter Kanaya? Iya saya dok. Kamu baik-baik aja kan? Saya baik-baik aja dok. Kalau kamu baik-baik aja, pasti dengar waktu saya panggil Kanaya. Izin dok, saya mau bicara sebentar sama dokter Kanaya. Ayo silakan. Kanaya, saya tahu kamu lagi mikirin calon suami kamu. Sebaiknya kamu temui dia. Dia ada di rumah sakit ini, di kamar rawat inap kamar 105. Tapi dokter yakin itu Rega? Iya Kanaya, saya lihat sendiri.
Tadi saya lihat dia lagi diinfus dan kayaknya dia belum sadarkan diri. Ya udah, saya izin nyamperin Rega sebentar ya, Dok. Ya, boleh. Silakan. Permisi, dokter. Ya, halo. Halo, Dokter Aditya. Saya ingin menyampaikan soal cincin itu. Gimana, Dokter Nugroho? Ada progres dari kasus ini? Iya, Dok. Kami menemukan data di mana cincin itu didaftarkan. Ya sudah, kamu kirim data-datanya kantor polisi di Jati Baru. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter Nugroho. Tolong kabari saya kalau ada kabar lebih lanjut. Makasih. Maaf dok, sepertinya saya nggak lama soalnya ada kabar terbaru dari kasus ini. Oh iya nggak masalah. Toh nanti kita masih bisa ketemu lagi kan dok? Nanti saya kirim email sama soft copy dari foto-foto dari kasus ini. Ya, baik kalau begitu. Saya tunggu. Kalau begitu saya tinggal dulu. Terima kasih dok. Aku janji. Aku akan selesaikan kasus ini sampai tuntas. Dan orang yang sudah membunuh kamu harus bertanggung jawab. Dan harus masuk penjara. Rega, kenapa kamu belum sadarkan diri sih? Sebenarnya ada apa sih sampai kamu kayak gini? Rega. Nay. Mama. Karena ya Ya udah, Mama tinggal dulu kalian berdua ya, biar bisa ngobrol. Makasih ya, Ma. Enggak. Kamu kenapa? Gue masih mau nemenin lo nih. Tapi ini udah malam banget, gak? Jangankan malam, 15 tahun aja gue sanggup nungguin lo. Gue gak akan pergi dari sini sebelum gue tahu kalau lo itu bener-bener udah baik-baik aja. Kanaya berliana cintaku. Di hadapan keluarga aku dan keluarga kamu, aku minta izin untuk membawa kamu pulang bersama aku. Menjadi cinta aku dan tumbuh bersama aku. Maukah kamu melangkah bersamaku ke dalam ikatan suci pernikahan? maafin aku, Nay. Maaf, gimana maksudnya? Aku dilahirkan dalam kesunyian cinta yang Maksud kamu apa? tanpa janji. Aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Enggak. Enggak mungkin kamu bercanda kan? Balik bayang cerita yang tak pernah Aku mau putus sama kamu. Kamu bohong, enggak mungkin kamu pengen ini, kamu bohong kan sama aku? Aku serius, Nay. bicara jika rasa Kamu sendiri yang bilang sama aku, kamu nungguin aku selama 15 tahun. Dan sekarang kamu udah ngelamar aku, kamu malah mutusin semua ini. ini bukan cinta yang biasa. Aku ngerasa kamu bukan pendamping hidup aku.
aku gak cinta sama kamu. Berarti kamu selama ini bohong sama aku gak? Ada hangat yang tak sempurna, janji hilang di Maafin aku, Nay. Aku gak bisa ngelanjutin hubungan kita. Karena kamu itu adik aku. Kita satu ayah. Dan kita cinta terlarang. Aku minta kamu pergi dari sini, Nay. Kamu kenapa nangis? Enggak, Ma. Rega kenapa? Kamu kenapa? Aku titip cincin ini ya, Ma. Loh, ini kan cincin tunangannya Rega sama kamu. Enggak, kamu simpen dulu. Ini kenapa sih? Aku nggak bisa jelasin sekarang, Ma. Aku harus pulang. Maaf ya, Ma. Kanaya? Rega? Kok kamu baru sadar jadi kayak gini sih? Kanaya? Kamu kenapa, Kanaya? 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 Kamu bukan pendamping hidup aku. Dan aku gak cinta sama kamu. Kenapa kamu tega mutusin aku gak? Tanpa aku tahu salah aku di mana. Kenapa kamu secepat itu perasaannya berubah? Kamu bilang aku gak pantas jadi pendamping kamu. Apa karena ada perempuan lain yang sekarang kamu cintai? Kak, maaf Kak, maaf. Nak, kamu gak apa-apa? Nak, kamu gak apa-apa? Rega mutusin aku, Om. Apa menurut Om aku masih baik-baik aja? Sebenarnya apa sih salah aku sama Om? Sampai Om gak merestui hubungan aku sama Rega. Kanaya, bukannya kamu gak pantas dapetin Rega. Kamu perempuan yang baik. Rega yang gak pantas dapetin kamu. Tapi sebaiknya kalian harus putusin hubungan ini sebelum lanjut ke pernikahan, Nak. Om bukan keluarga aku, Om. Om gak berhak nentuin siapa yang pantas buat aku ataupun enggak. Lebih baik kita pulang aja ya. Om antarin pulang, ya. Enggak, aku bisa pulang sendiri. Aku titip ini. Sebenarnya apa sih salah aku sama Om? Sampai Om gak merestui hubungan aku sama Rega. Bukannya kamu gak pantas dapetin Rega. Kamu perempuan yang baik. Tapi sebaiknya kalian harus putusin hubungan ini sebelum lanjut ke pernikahan, Nak. Om bukan keluarga aku, Om. Om gak berhak nentuin siapa yang pantas buat aku ataupun enggak. Aku dikaruniai 2 orang anak yang baik. Tapi aku gak pantas disebut seorang papa. Karena aku sendiri yang menyakiti mereka berdua. Maafin Papa, Rega. Maafin Papa, Kanaya. Berarti Rega dan Kanaya sudah putus.
Aku mohon, tolong jagain Kanaya. Dia sepertinya paling sakit di sini. Nay, kamu kenapa nangis, Nay? Papa dengar katanya Rega tadi masuk rumah sakit. Kenapa dia? Nay, kamu lagi ada masalah. Cerita dong sama Papa, nak. Kamu jangan diem gini aja. Papa takut kalau kamu diem gini aja. Papa nggak mau terjadi apa-apa dengan kamu. Semuanya udah berakhir, Pak. Apanya yang berakhir? Hubungan aku sama Rega udah berakhir, Pak. Dia udah ngakhirin semuanya. Aku minta tolong ke Papa. Tolong Papa kasihin cincin ini ke Om Bram. Bilang ke Om Bram kalau dia udah menang, Pak. Rega udah ngikutin semua kemauan Om Bram. Dan dia gak peduli apa yang Kanaya rasain sekarang, Pak. Kanaya sakit, Pak. Kanaya hancur, tapi dia gak peduli sama sekali sama Kanaya. Kanaya, lo harus sadar lo udah diputusin. Lo gak boleh nangis-nangis kayak gini. Lo gak boleh lagi berharap sama Rega. Nay, Kanaya, nak kamu keluar dong, nak. Kamu jangan macam-macam di dalam ya, nak. Papa nggak mau terjadi apa-apa dengan kamu, Nay. Kamu nggak sendirian menghadapi masalah ini. Di sini ada Papa, sayang. Nay. Nay, lo kan udah tahu dari awal hubungan lo sama Rega gak akan berjalan mulus. Sekarang lo gak boleh sedih, lo harus hadapin semuanya. Kasian Papa. Kasian Papa kalau sampai ngeliat gue kayak gini. Nay, Kanaya. Nay, kamu beneran ngomong-ngomong sama Papa, Nay? Kanaya pasti terluka. Dia nggak seharusnya diperlakukan seperti ini. Bram, kamu harus bertanggung jawab. Apa yang sudah kamu lakukan itu sudah menghancurkan perasaan Kanaya. Dan aku sebagai ayahnya tidak akan pernah bisa menerima itu. Aku emang pantas terima semua ini. Meskipun Kanaya anak kandung, tapi Hasan lebih berhak membela Kanaya. Karena aku tahu dari dulu Hasan selalu sayang dan selalu berusaha membahagiakan Kanaya. Kamu selama ini menganggap aku sebagai laki-laki lo. Tapi tetap aja, aku ini seorang ayah. Dan aku tidak akan segan melakukan apapun untuk Kanaya. Ini baru permulaan, Bram. Apa yang aku lakuin ini juga demi Kanaya. Aku gak mau biarin Kanaya dan Rega terjerumus dalam dosa yang besar. Tapi aku memang pengecut karena aku belum berani mengungkap semua ini. Pak. Ada apa, Bi? Maaf Pak, di luar ada polisi. Polisi? Gak tahu, katanya mau ketemu Pak Arman. Mau ketemu saya? Ya udah, Bi. Saya temuin deh. Makasih ya. Baik Pak.
Lihat deh, Ma. Cakep ya? Bagus. Aku udah lama banget tau Mama baju ini. Tapi mahal banget. Soalnya eksklusif desain. Kamu beneran mau baju ini? Aku yakin deh, kalau misalnya aku pakai baju ini, Rega pasti suka. Oh ya? Soalnya warna favorit si Rega. Oh ya? Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Kami datang membawa surat penangkapan atas nama saudari Dewi Puspitarini, istri Pak Arman. Ya udah beli aja. Biar nanti Mama yang transfer. Beneran, Ma? Beneran. Sama-sama sayangnya Mama. Ada masalah apa ya Pak? Kami sudah mengumpulkan beberapa keterangan dan bukti. Kami menemukan cincin milik mertua Bapak. Ibu dari saudari Dewi sudah meninggal 2 tahun yang lalu, sebelum kejadian pembunuhan ini. Untuk itu, saudari Dewi Puspitarini kami tetapkan sebagai tersangka. Tapi, Pak, saya mohon Pak. Segala pembelaan Bapak bisa lakukan sesuai prosedur yang berlaku. Tapi Pak, Saya mohon Pak Arman jangan menghalang-halangi penangkapan ini. Atau kami bisa tuntut Pak Arman. Mari Pak, silakan. Udah mana nomor rekening? Ini mah, ini nomor rekeningnya. Ntar Mama transfer aja ya? Iya. Mama? Sayang. Selamat siang dengan saudari Dewi Puspitarini. Iya saya Pak. Ada apa ya Pak? Saudari kami tangkap atas kasus pembunuhan Ardo Wirawan. Nay, tolongin gue, Nay. Lo kenapa? Sampai sekarang aku belum bisa melakukan apa yang Dewi minta sampai dia tertangkap polisi. Kalau Rega sampai tahu masa lalu aku, Rega nggak akan maafin aku. Dari dulu mereka bertiga tuh Soraya, Dewi, dan Ratih kan bersahabat. Gak mungkin Soraya yang neror dan ngirim paket-paket itu ke rumah. Atau jangan-jangan Ratih